kejujuran itu harus menimbulkan kebaikan. Apabila kejujuran itu menimbulkan kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka itu adalah kejujuran yang dilarang. Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak di antara manusia yang mengatakan saya jujur. Padahal setelah kita teliti, kejujurannya itu adalah kejujuran dalam kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa itu ghibah? Ya, apa itu ghibah? Rasulullah melanjutkan, ghibah itu adalah engkau menyebutkan aib saudaramu di belakang dia yang dia tidak suka. Kemudian seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang saya sampaikan itu adalah benar ada dalam saudaraku itu? Maka Rasulullah menjawab, ya, apabila apa yang engkau katakan itu memang benar ada dalam diri saudaramu, itulah ghibah. Tapi kalau yang engkau sampaikan itu tidak ada dalam diri saudaramu, maka engkau telah berdusta, dosanya lebih besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan demikian kejujuran itu harus menimbulkan kebaikan. Apabila kejujuran itu menimbulkan kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka itu adalah kejujuran yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, seseorang menyampaikan aib waliul amr di depan mimbar. Walaupun dia mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, yang saya sampaikan ini sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Akan tetapi ini akidah khawarij yang menimbulkan kebencian para rakyat kepada waliul amr sampai pada pembunuhan, pemberontakan. Efeknya kejelekan. Demikian juga namam, yaitu pengadu domba. Pengadu domba itu adalah orang yang menukil perkataan fulan disampaikan kepada fulan. Dia tidak dusta. Apa yang disampaikan itu benar. Akan tetapi dengan maksud agar mereka berdua bertengkar, berkelahi, saling bunuh, saling menghajar. Ini adalah kejujuran yang menimbulkan sebuah mudorot, sebuah kerusakan. Maka pelakunya disebut namam. Sebagai apa? Sebagai pelaku pengadu domba. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya suatu kebaikan itu harus menimbulkan kebaikan. Dan sesuatu yang masuk dalam nahi mungkar itu harus bisa menghilangkan kemungkaran dan bisa menimbulkan kebaikan. Ketika seseorang ingin amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan aturan agama. Karena agama itu yang menghukumi itu sesuatu yang ma'ruf. Caranya ma'ruf. Harus dengan cara yang ma'ruf dan harus menimbulkan kema'rufan. Kalau seseorang ingin amar ma'ruf ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar atau menghilangkan kema'rufan yang lebih besar, maka ini dilarang, tidak diperbolehkan. Demikian juga ketika seseorang ingin nahi mungkar, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka seseorang ketika mendengar, melihat sesuatu tidak boleh langsung disampaikan kepada orang lain, tapi dia harus menganalisa lebih dahulu. Apakah ketika saya sampaikan ini akan membawa manfaat, membawa maslahat, ataukah ketika saya sampaikan ini akan menimbulkan fitnah? Kewajiban bagi setiap muslim ketika mendapat suatu kabar
berita, pembicaraan apapun, agar dia menalar lebih dahulu. Adakah maslahat dan manfaat yang bisa didapatkan dari penyampaian saya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i kadziban ayu hadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu pendusta ketika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar tanpa dia nalar, tanpa dia koreksi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang ada manfaat, mana yang menimbulkan mudarat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.